Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 4, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat fitrah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang zakat mal atau zakat harta. Baik, marilah sama-sama kita awali saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di sini seperti biasa Ibu akan mengawali pembelajaran hari ini dengan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1.8, melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.8, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. 3.8, memahami ketentuan zakat. 4.8, mempraktekkan ketentuan zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu masih sama seperti pertemuan yang lalu. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil tentang zakat dengan benar. 3, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. 4, menjelaskan syarat zakat dengan benar. Kelima, menjelaskan rukun zakat dengan benar. Dan yang keenam, menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan seorang hamba sahaya atau bukan seorang budak. Ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4, harta sudah mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima, sudah batas 1 tahun dimiliki. Jadi untuk jenis harta-harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada beberapa macam. Ya, baik, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kajian ilmu fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah itu sebanyak 5 macam. Ya, yaitu sejenis emas atau perak, ya, harta perniagaan, kemudian peternakan, pertanian,
dan harta temuan atau rikas. Ya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama yaitu harta sejenis emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Ya, jadi jika kita memiliki harta berupa emas dan perak yang disimpan, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun atau sudah mencapai nisabnya sebagai berikut. Berapakah nisab emas dan perak? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nisab emas itu apabila sudah mencapai 93,6 gram. Ya, ada juga yang berpendapat lain, jika sudah mencapai 85 gram pun itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian nisab perak. Perak itu apabila sudah memiliki sebanyak 624 gram. Adapun besarnya zakat yang wajib dikeluarkan ya untuk harta sejenis emas dan perak ini adalah 2,5%. Ya, jadi itulah kadar nisab emas dan perak yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu harta perniagaan ya atau hasil berdagang. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada orang lain. Ya, jika kita berdagang dengan harta sendiri, modal sendiri, kita miliki sendiri, itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 tahun. Adapun nisabnya atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari jenis harta perniagaan ini adalah senilai dengan emas 93,6 gram. Ya. Berapa besar zakat yang dikeluarkan? Yaitu sebanyak 2,5%. Jadi sama dengan emas dan perak. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang berikutnya yaitu peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sejenis binatang ternak, kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Jenis binatang ternak kambing atau domba itu nisabnya adalah apabila kita sudah memiliki sebanyak 40 sampai 120 ekor, itu kadar zakatnya yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor yang berumur 2 tahun. Itu apabila kita sudah memiliki 40 sampai 120 ekor. Jadi yang dikeluarkan cukup 1 saja, 1 ekor yang berumur 2 tahun. Dan jika kita memiliki 121 sampai 200 ekor, nah ini kadar zakatnya yang wajib dikeluarkan yaitu 2 ekor yang berumur 2 tahun juga. Dan apabila kita memiliki 201 sampai 300 ekor kambing atau domba, maka yang wajib kita keluarkan adalah 3 ekor yang berumur 2 tahun. Jadi setiap bertambah 100 ekor, maka kadar zakatnya juga harus bertambah 1. Seperti itu penghitungannya. Kemudian apabila jenis binatang itu berupa sapi atau kerbau, berapakah yang wajib kita keluarkan? Nah, jadi
Apabila kita memiliki 30 sampai 39 sapi atau kerbau, kita keluarkannya 1 ekor yang berumur 1 tahun. Nah, jika kita memiliki 40 sampai 59, itu kita keluarkan 1 ekor juga tapi yang berumur 2 tahun. Dan jika kita memiliki 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka yang dikeluarkan yaitu 2 ekor yang berumur 1 tahun. Ya. Jika kita memiliki 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, kita keluarkan 2 juga ya, 2 ekor sapi atau kerbau tapi yang berumur sudah 2 tahun. Dan yang terakhir, jika kita memiliki 80 sampai 89 ekor sapi atau kerbau, maka yang wajib kita keluarkan yaitu sebanyak 3 ekor yang berumur 1 tahun. Ya, ini jadi setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Nah, jadi ingat ya, jika ada di antara kita atau orang tua kalian yang memiliki peternakan sejenis sapi, kerbau, sudah memiliki 30 ekor, harus itu dikeluarkan 1 ekornya, dizakatkan. Yang terakhir unta, ya. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya di sini. Jadi kita hanya menjelaskan yang umumnya saja. Kemudian untuk peternakan, selain yang disebutkan di dalam tabel atau Ibu jelaskan tadi, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan, yaitu nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan. Yang berikutnya yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sejenis pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok saja. Seperti apa? Menanam padi ya, atau beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan itu hanya setiap kali kita panen saja, tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi beda dengan zakat emas dan perak ataupun perniagaan. Jadi kalau orang tua kita memiliki sawah atau menanam jagung, gandum, itu dikeluarkannya ketika panen saja. Jika sudah memiliki berapakah zakat pertanian ini? Nah, zakat pertanian ini nisabnya adalah apabila kita sudah memiliki 750 kg. Ya, atau dalam ilmu fikihnya itu disebut 5 wasok. Berapa kadar zakatnya yang harus dikeluarkan? Nah, ini yang harus dikeluarkan yaitu 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Nah, ini lebih apabila kita memiliki pengairan sendiri, tidak membeli kepada orang lain, tidak membayar tenaga orang lain, maka zakatnya 10%. Ya. Tapi jika pengairannya kita membeli atau membayar tenaga orang lain, zakatnya hanya 5% saja. Seperti itu. Kemudian adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya itu disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan zakatnya sama dengan emas. Dan yang terakhir, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sejenis harta temuan atau disebut dengan rikaz. Ya. Harta rikaz atau harta temuan adalah harta terpendam yang ditemukan. Ya, atau kita suka menyebutnya dengan harta karun. Nah, seperti itu. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Jika seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya.
Ya, namun tetap harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 20%. Jadi khusus untuk harta temuan atau rikas, zakatnya sebanyak 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga pembahasan tentang zakat ini kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti ya, dan semoga bermanfaat, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang zakat mal atau zakat harta. Sebelum Ibu akhiri di sini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menjawab 5 soal pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, sebutkan rukun zakat fitrah. Yang keempat, sebutkan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tuliskanlah niat bacaan ketika kita hendak mengeluarkan zakat fitrah. Silahkan kalian kerjakan atau kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Ya, selamat mengerjakan anak-anakku sekalian. Demikian, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya buat kita semua. Marilah sama-sama kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.